jadi ketemu lagi ya sama gua di sini. Nah, kebetulan hari ini gua itu dapat kiriman dari jetex.id, teman-teman ya. Jadi gua dikirimin headset gaming. Nah, ini penampakan dari paketnya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri nih di sini. Ada JT Gaming, teman-teman ya. Nanti gue bakal taruh juga di deskripsi untuk Instagramnya. Jadi gue bakal buka paket ini dulu, nanti kita bakal lihat seperti apa isi dari headset gaming ini, teman-teman ya. A few moments later. Oke, teman-teman, tadi barusan gue udah ngebuka paketnya, bungkus-bungkusnya, pokoknya udah gue buka semua. Nah, jadi bentuk tampilan dari kotaknya sendiri seperti ini nih, teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Menurut gue sih kalau dari tampilan kotaknya ini keren banget, teman-teman ya, karena didominasi oleh warna hitam. Untuk kalangan cowok sih menurut gue ini pasti pada suka lah ya dengan bentuk kotak yang kayak ini, karena nggak terlalu lebay dan juga dilihatnya elegan banget, teman-teman. Bagus juga untuk nanti dipajang kotaknya, karena kan biasanya orang-orang itu kalau udah beli perangkat gaming ataupun yang lainnya ya, kayak mouse, headset, VGA dan lain, kan biasanya dipajang tuh kotaknya. Jarang banget untuk dibuang kalau zaman sekarang, teman-teman. Jadi bener-bener kalau untuk kotak sih, kalau misalkan bagus biasanya itu pasti dipajang, teman-teman. Oke, jadi kita coba buka, teman-temannya. Sekarang gua coba buka dulu nih. Dan gua bakal lihat tampilan headsetnya itu seperti apa nih. Nah, by the way, teman-teman, headset ini sendiri itu udah dilengkapi dengan USB ya. USB dan juga kabel jack 3,5 mm. Nah, untuk USB-nya sendiri itu untuk ngidupin lighting-nya, teman. Karena di sini kalian bisa lihat nih di kotak ini ya. Nih, ini ada lighting, nggak tahu nih gue RGB atau nggak. Kayaknya sih nggak sih, kayaknya LED hidup satu warna doang kayak gitu, nggak ada RGB-nya. Terus juga kayaknya ini belum support audio 7.1 ya kayaknya. Tapi nanti kita bakal coba nih. Oke, jadi bentuk tampilan dalamnya seperti ini, teman-teman. Nih, kalian lihat ya. Tetap full dominan warna hitam, teman-teman ya. Oke, langsung aja. Dan by the way, ini headsetnya udah ada mic-nya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu beli mic lagi kalau misalkan kalian pengen main game ataupun pengen konten, teman-teman. Karena headsetnya sendiri udah dilengkapi oleh mic. Nah, jadi seperti ini nih tampilan dari headsetnya, teman-teman ya. Menurut gue sih, kalau gue lihat sekilas, teman-teman, ini sebenarnya cukup kecil ya bagi kuping gue yang cukup besar, teman. Tapi nanti kita bakal coba apakah pas di kuping gue atau enggak, teman-teman ya. Nih, ini mic-nya nih. Mic-nya sendiri tuh bisa diturunin, bisa dinaikin. Seandainya kalian punya mic sendiri selain dari mic headset, teman-teman. Contohnya kayak gue kan pakai mic lain nih. Jadi kalian bisa naikin mic-nya supaya audionya itu nggak masuk ke dalam mic ini. Dan kalaupun kalian pengen pakai mic ini, kalian bisa langsung turunin aja nih, teman. Sebenarnya cukup bagus sih. Dan nggak ngeganggu ketika kita bermain, karena ada beberapa headset itu yang biasanya itu mic-nya nggak bisa diapa-apain, teman. Kayak gini aja nih. Ini sebenarnya kalau headsetnya nggak bisa dinaikin kayak gini cukup mengganggu. Untung aja headset ini bisa dinaikin, jadi nggak terlalu mengganggu ketika kita bermain game. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Selanjutnya itu di sini ya, di bagian tombolnya ya. Kalian bisa lihat di sini ada on off. Jadi mungkin gunanya ini ketika kita nyolokin si headsetnya ini ke komputer atau ke PC, itu bisa kita matiin atau hidupin, teman-teman. Jadi kita nggak perlu untuk ngelepas si kabelnya lagi. Jadi kalau kalian misalkan emang nggak pengen pakai headset ini, pengen pakai speaker misalnya, kalian bisa langsung offin aja. Tapi ketika kalian pengen pakai headset ini, kalian bisa langsung onin. Jadi nggak perlu mencabut dari komputer. Dan di sampingnya juga sendiri ini ada untuk mengatur volumenya, teman-teman ya. Nih kalian lihat nih. Jadi kalian bisa langsung mengatur volumenya dari sini, nggak perlu dari dalam PC lagi. Jadi kalian bisa mengatur volumenya dari sini nih, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini juga itu ada kabel extension ya, kabel jack extension yang dimana ini kayaknya untuk input sama output kayaknya nih. Tapi gua nggak akan pakai ini. Biasanya sih model-model motherboard lama yang masih pakai ini, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada USB. Karena sekarang itu model-model headset yang keluaran terbaru, teman-teman, udah jarang pakai kabel jack kayak gini. Ya sekarang udah pakai USB kayak gini nih, teman-teman. Nah, oke lah. Untuk tampilannya sendiri sebenarnya cukup lumayan oke, teman-teman ya, nggak terlalu ngejreng. Dan juga di sini juga kalian bisa lihat nih ada bantalan kepala. Jadi kalau kalian mainnya lama ya, kayak gua kan biasanya mainnya sekitar paling bentar main game 3 jam. Jadi cukup untuk biar kita tetap nyaman dan nggak pegel, teman-teman, di bagian kepala. Dan juga di sini ada busanya nih. Oh, kekurangan dari headset ini
dia nggak bisa diputar balik teman-teman. Nih, dia fix di sini doang nih, nggak bisa diarahin ke depan ataupun ke belakang. Oke, langsung aja kita coba colok ke PC gua teman-teman, seperti apa suaranya kita bakal coba nanti. Nah, jadi ini adalah tampilan dari headsetnya ketika digunain teman-teman ya. Sebenarnya kalau gua ketika memakai ini, kalau dari segi kenyamanan sih cukup nyaman teman-teman ya. Dan ternyata pas juga di kuping gua teman-teman. Tapi kalau dari segi suara, ini sebenarnya kurang kedap teman-teman, karena masih ada beberapa suara yang masuk ke dalam kuping gua, walaupun gua sudah memakai headset ini dan udah cukup, udah pas banget nih di kuping gua. Cuman masih ada beberapa suara yang masuk ke dalam kuping gua. Untuk kekedapan suaranya sih menurut gua main kurang teman-teman. Tapi kalau dari segi kenyamanan, ini udah sangat nyaman sekali teman-teman untuk ukuran headset gaming ya. Nah, jadi kita bakal coba untuk suaranya sendiri teman-teman seperti apa ya. Jadi gua bakal mencoba untuk memutar musik dulu yang pertama, dan kita bakal lihat seperti apa soundnya sendiri teman-teman, apa kualitas suara yang dihasilkan dari headset ini. Oke, kalau dari segi suara sih, kalau untuk mendengar lagu cukup teman-teman. Tapi itu tadi teman-teman, kekurangannya dari headset ini kurang cukup untuk meredam suara dari luar teman. Jadi kalau kalian menggunakan suaranya kecil, itu bakal masih masuk suara orang lain dari luar teman-teman. Tapi ketika kalian menggunakan suaranya dengan full, maka suara itu bakal berkurang dari luar. Oke. Oke, kalau dari segi suara, kalau mendengarkan musik sudah cukup oke teman-teman ya. Bassnya juga pas menurut gua. Pokoknya pas banget lah untuk mendengarkan musik. Tapi dengan catatan volumenya harus full teman-teman. Karena kalau volumenya nggak full, itu tadi kekurangannya bakal masih ada beberapa suara yang masuk ke dalam kuping gua, karena kekedapannya tadi yang kurang teman-teman ya. Dan sekarang gua bakal mencoba untuk mengetesnya dalam game teman-teman. Di sini gua bakal mencoba untuk di dalam game Stumble aja teman-teman ya. Game yang sering gua mainin selain Dota, jadi gua bakal coba untuk di game Stumble. Musiknya sendiri seperti apa nih? Nah, kalau di Stumble sendiri sih ya, berhubung gamenya juga game casual, jadi cukup lah teman-teman untuk bermain game-game casual. Tapi kalau untuk game FPS, gue berhubung nggak ada game FPS yang gue install teman-teman, jadi gue belum tahu nih apakah sumber suaranya itu pas atau enggak nih. Karena kan beberapa game FPS itu perlu mengandalkan suara teman-teman, karena tembakannya dari sebelah mana ya kan, apakah dari belakang, apakah dari kiri atau dari depan. Gue nggak tahu nih headset ini apakah udah support kayak gitu. Tapi kalau gue lihat dari kualitas suaranya dan juga dari kualitas barangnya sendiri, gue yakin sih udah support teman-teman. Jadi udah bisa menentukan suaranya dari belakang atau dari tengah atau dari kiri atau dari kanan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah suara yang dihasilkan headset ini dari game Stumble guys ya. Jadi overall sih menurut gue udah nyaman dan udah enak banget. Dan gue juga tadi beberapa menit pakai ini ya ketika nge-record, mungkin hampir sekitar 30. Itu kepala gue masih tetap nyaman dan nggak pegel teman-teman. Dan juga kuping gue masih tetap nyaman teman ketika memakai headset ini yang tadi udah sekitar 30 atau 1 jam gue memakai headset ini, dan masih tetap nyaman bagian kepala dan bagian kuping. Nah, kekurangan yang gue temuin di headset ini teman-teman ya cuma satu sejauh ini. Jadi itu tadi, ketika kita menggunakannya dalam volume yang kecil, dia bakal masuk beberapa suara dari luar teman-teman. Jadi bakal masuk ke dalam kuping kita. Tapi kalau kalian menggunakannya dengan volume yang besar atau full, dia bakal kedap suara teman. Jadi nggak akan ada masuk sedikit pun suara dari luar. Kalian bakal mendengarkan suara dari headset ini aja nih. Dan untuk harganya sendiri teman-teman itu hanya sekitar 250 sampai 300 ribu. Kalian bisa cek di Tokopedia. Dan untuk harga yang sekitar 250 sampai 300 menurut gue ini sangat-sangat worth it teman-teman headsetnya. Apalagi sudah ada RGB-nya di sini. Ternyata dia RGB teman-teman, walaupun dia warnanya fix, nggak bisa di custom ya. Oke deh. Jadi kalau gue sih bakal merekomendasikan headset ini dengan range harga yang cukup murah teman-teman. 250 ribu kalian sudah bisa dapat headset dengan build quality yang bagus, ringan juga,
Terus juga udah ada RGB-nya kalau kalian hobi RGB kayak gua ya. Terus juga udah ada mic-nya. Nah, terus juga nyaman juga dipakai. Jadi gua bakal merekomendasikan headset ini kepada kalian. Jadi kalian bisa langsung ke Tokopedia atau kalian bisa langsung beli di Instagram, nanti gue bakal taruh di kolom komentar. Nah, jadi untuk skornya sendiri teman-teman, untuk headset ini gue bakal memberikan skor sekitar 7/10 karena dengan harga yang cukup murah kalian sudah bisa menikmati beberapa fitur yang ada di headset premium teman-teman. Jadi untuk gue sih, gue bakal pakai headset ini dan gue bakal merekomendasikan ke kalian. Jadi segitu dulu untuk review headset gaming dari GTX G5 series teman-teman ya. Nih GTX G5 series. Jadi buruan kalian beli dan kalian pakai untuk bermain gaming atau mendengarkan musik. Jadi segitu dulu untuk review kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.